Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amfinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa al-halik. Fa salawatullah wa salamuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji waqtafa bi atharihi ila yaumi liqa'ih wa ba'd. Jamaah Masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fayyad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan ini izinkan kami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, peringatan, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kami yakin biidznillah kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, untuk saling menasehati dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah malam hari ini kita sampai di malam yang ke-15 di bulan Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah, di dalam naungan Islam, iman, kesehatan, dan tentunya nikmat yang paling besar, yaitu kesempatan. Yang mana nikmat kesehatan dan kesempatan ini kerap kali dilalaikan oleh kita sebagai manusia yang lemah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, nikmatan maqbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal farq. Dua nikmat yang sering kali dilalaikan, jarang disyukuri oleh kita manusia, yaitu kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita yang hadir di sini, Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala berikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Kesempatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kita menjumpai bulan Ramadan dan kita sampai di pertengahan bulan Ramadan. Maka mari kita melihat 14 hari bulan Ramadan yang telah berlalu, atau mungkin kita melihat kembali ke belakang 1 tahun yang lalu, Ramadan yang telah berlalu. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita lebih baik dibandingkan dengan waktu yang sebelumnya, ataukah sama saja, atau bahkan waliyadzubillah lebih buruk daripada waktu kita yang sebelumnya? Maka kita introspeksi diri. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan, masih ada 15, kurang lebih 15 hari di bulan Ramadan ini, kita maksimalkan
dan kita upayakan dengan hal-hal positif yang biasa kita kerjakan di hari-hari ini, kita dapat menjumpai 10 hari terakhir di bulan Ramadan nantinya dengan keadaan yang terbaik. Dengan keadaan yang terbaik, dan semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat diberikan taufik beribadah yang banyak dan juga yang terbaik di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah taala muliakan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kalau kita bandingkan usia umat Nabi Muhammad SAW ya baina sittin wa sabain, 60 atau 70 tahun, dan baginda kita Nabi SAW hanya berusia 63 tahun. Dengan umat-umat yang terdahulu, kaum Nabi Nuh disebutkan usia ribuan tahun. Akan tetapi Allah Ta'ala muliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya amalan-amalan ringan yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk adanya malam yang lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang hanya Allah Ta'ala khususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berintrospeksi. Bagaimana hari-hari kita yang berlalu? Terasa begitu cepat. Kita sudah sampai di pertengahan, dan mungkin nanti kita bertemu lagi sudah berlalu bulan Ramadan. Begitu cepat. Tidak terasa. Dan seperti itulah gambaran kehidupan dunia. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang di akhirat sana menggambarkan kehidupannya dulu ketika di dunia. Mereka saling bertanya, berapa lama dulu kalian hidup ketika di dunia? Di antara mereka bertanya, kam labithum fil ardi, ada sini, berapa tahun dulu engkau tinggal di dunia? Dan di dalam ayat yang lainnya, kam labith, berapa lama kamu dulu tinggal di dunia? Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, qol, dan hampir di semua ayat itu dijawab oleh penghuni akhirat, bukan penghuni dunia, penghuni akhirat yang sudah selesai masanya di dunia. Qol labithna yauman au ba'da yaum. Kami dulu tinggal serasa 1 atau setengah hari saja. Jadi dia merasa dulu masa hidupnya di dunia yang 60-70 tahun umat Nabi Muhammad, kemudian sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kaum-kaum sebelum yang ribuan tahun itu serasa 1 hari atau setengah hari saja. Subhanallah. Itu yang kita rasakan. Maka kita yang berumur misalnya, kalau ditanya masa-masa muda dulu, ya seperti baru saja berlalu. Sehari atau setengah hari yang lalu baru berlalu, sekarang sudah berjenggot, sudah beruban, sudah jalan, sudah susah. Seperti itu. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan gambaran kehidupan dunia. Hanya terasa singkat bagi mereka orang-orang yang menyadarinya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal kelak. Yang kemudian ketika di akhirat, kita sudah berada di akhirat, baru kemudian kita berkata, qala rabbirji'un. Yang Allah Ta'ala gambarkan, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Semoga saja aku bisa mengamalkan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dan dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala gambarkan penyesalan mereka. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, andai saja dulu aku banyak beramal kebaikan untuk kehidupanku ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan
kita di dunia begitu singkat. Seperti waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Dan kita tidak mengetahui tentu usia kita. Dan usia kita tidak mungkin dimajukan atau diundurkan ketika telah datang ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang cerdas, al-kais, mereka orang-orang yang senantiasa berupaya bersegera di dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dahulu mereka orang-orang soleh tersebut bersegera di dalam kebaikan, bersegera di dalam melakukan amal soleh. Dan mereka selain melakukan amal soleh, perhatikan, berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raghaba wa rahaba, dengan penuh pengharapan dan juga harap cemas. Ya, mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman, yang bersegera di dalam kebaikan. Kemudian mereka tidak berbangga diri dengan amal solehnya, melainkan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekiranya amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disertai rasa cemas kalau seandainya amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tidak menerima amalan sebesar apapun itu kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita merasa ujub, sombong dengan amal soleh kita, banyaknya hafalan Al-Quran kita, atau bagusnya qiraatil Quran, tilawah Al-Quran yang kita mampu. Bukankah kita mengetahui bahwasanya di sana ada 3 golongan yang pertama kali dihisab? 3 golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia berjihad fi sabilillah di jalan Allah, wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dia melakukan itu agar dikatakan, disebut sebagai seorang yang mujahid fi sabilillah, syahid fi sabilillah. Begitu pula orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berinfak yang terbanyak dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Akan tetapi lagi-lagi Allah Ta'ala menolak seluruh sedekah, infak, zakat yang dia keluarkan itu. Disebabkan apa? Karena dia niatkan itu agar dikatakan oleh orang, disebut-sebut bahwasanya dia orang yang dermawan. Begitu pula golongan yang terakhir yaitu Al-Qurra, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, yang kemudian ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa bahwasanya kehidupannya di dunia dipakai untuk mempelajari, menghafalkan Al-Quranul Karim, akan sampai disebut sebagai al-huffaz, hafiz, akan tetapi dia lakukan itu ternyata agar disebut oleh orang-orang bahwasanya dia al-qari, dia pembaca Al-Quran yang mumtaz, dia seorang hafiz Quran, imam, akan tetapi itu semua dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita di bulan Ramadan ini selain memperbanyak amalan zahir, amalan qiyamul lail kita, puasa kita di bulan Ramadan, zikir, qiraatul Quran, lomba-lomba kita di dalam menghatamkan Al-Quran, akan tapi yang lebih penting dari itu bagaimana kita berlomba-lomba untuk menata hati kita. Dan itu berat. Itu berat kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya tadi, yad'unana raghaban wa rahaba, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harap-harap cemas. Dan insyaallah semoga kita semua amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga hati, kemudian yang kedua tentu menjaga lisan kita
Jangan sampai keluar dari lisan ini kecuali kebaikan. Karena sungguh Allah Ta'ala tidak butuh dengan kita menahan lapar, haus kita. Selama kita tidak bisa menjaga lisan kita. Man lam yada' qaula zur wal amala bih. Falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah. Allah enggak butuh dengan lapar, haus yang kamu tahan itu ketika kita tidak dapat meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang kasar, berbohong, dan berbagai macam amalan lisan lainnya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan insyaallah mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah taala mengumpulkan kita di masjid pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, guru-gurunya, para santrinya, kemudian para muhsinin dan juga para jamaahnya sekalian di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi, surga Firdaus A'la, dan melindungi kita dari api nerakanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.